Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Pada kali ini kita akan belajar kaidah nahwu dengan menggunakan jadwal nahwu yang bisa di-download di deskripsi ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang alamat i'rab atau tanda-tanda i'rab, yang mana i'rab itu dibagi menjadi 4, yaitu ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm, di mana i'rab tersebut mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat i'rab. Misalnya kita lihat di sini ada i'rab rafa dialamati dengan dhammah, ada wawu, alif, dan subutun nun. Dan tentunya dari 4 alamat ini mempunyai posisi atau mawadhi atau maudhi sendiri-sendiri. Misalnya alamat dhammah itu posisinya ketika berada pada isim mufrad. Kalau terdapat pada selain isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, atau yang lainnya misalnya, maka alamatnya bukan dhammah lagi, akan tetapi alamatnya sudah berubah atau sudah lain lagi. Misalnya kita lihat i'rab rafa. I'rab rafa dialamati dhammah. I'rab rafa dialamati dhammah ketika berada pada isim mufrad. I'rab rafa ketika dhammah ketika berada pada jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu di akhirnya. Al-amsilah, contohnya isim mufrad lafal mayyitun. Lafal mayyitun karena isim mufrad dan dia posisinya posisi i'rabnya adalah rafa, maka di sini dibaca mayyitun, bukan mayyitan atau mayyitin. Jadi alamatnya dhammah, di situ sudah ada tandanya, yaitu dhammah, di mana dalam jadwal ini sudah diberi tanda merah. Sedangkan jamak taksir ketika rafa dialamati dhammah juga, contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus selanjutnya jamak muannats salim, contohnya al-mu'minatu, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu lafal narfa'u. Di sini dialamati dengan dhammah semua. Itu merupakan alamat yang asli. Sedangkan alamat selain asli nanti sebelahnya di sini ada alamat far'i. Ya. Alamat far'i yaitu di sini ada wawu, alif, dan subutun nun atau tetapnya nun atau tidak dibuangnya nun. Dan alamat far'i ini pun juga menduduki posisi-posisi tertentu atau maudhi'nya. Wawu ketika berada pada 2 posisi, yaitu ketika berada pada jamak mudzakkar salim dan ketika berada pada jamak asma khamsah. Contohnya yang berada pada jamak mudzakkar salim lafal al-mu'minuna. Artinya kalau nanti i'rab rafa berada di selain jamak mudzakkar salim, maka alamatnya bukan wawu lagi. Ya, alamatnya nanti misalnya dia tidak berada pada jamak mudzakkar salim tapi asma khamsah, maka alamat rafa'nya bukan wawu lagi tapi alamatnya menjadi maksudnya ketika berada pada isim musanna atau isim tasniyah, maka alamatnya bukan wawu lagi tapi fathah. Tapi yang dialamati wawu itu adalah ada 2 posisi atau 2 maudhi', yaitu jamak mudzakkar salim dan asma khamsah.
contohnya yang jamak mudzakkar salim al-mu'minuna, dan yang asma khamsah contohnya akhuhu. Atau berada pada af'al khamsah, contohnya yu'minuna, ini alamatnya bukan waw lagi, bukan alif lagi, tapi subutun nun. Nah, itulah cara memahami jadwal ini. Insya Allah setelah saya sampaikan cara memahami dari satu sisi, yaitu i'rab rafa ini, nanti untuk memahami sisi-sisi yang lain, i'rab nasab, jar atau yang lainnya, nanti insya Allah bisa dipelajari sendiri. Adapun jika ada pertanyaan, terus isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim itu yang bagaimana, nanti akan kita bahas tersendiri. Artinya pada kali ini kita hanya membahas tentang alamat-alamat. Dan untuk memahami alamat-alamat ini kita harus bisa memahami secara terbalik juga. Misalnya ya i'rab rafa ketika i'rab rafa di alamat dhammah ketika berada pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. I'rab rafa ketika dialamati dhammah ketika i'rab rafa dialamati wawu ketika berada jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. I'rab rafa dialamati alif ketika berada pada isim musanna. I'rab rafa dialamati dhammah ketika berada pada i'rab rafa dialamati dhammah ketika i'rab rafa dialamati thubutun nun ketika berada pada af'al khamsah. Maka kita harus bisa memahami secara terbalik. Misalnya isim mufrad ketika dibaca rafa maka dialamati dhammah. Jadi kan i'rab rafa dialamati dhammah ketika berada pada isim mufrad. Maka harus bisa kita pahami secara terbalik. Begitu pula isim mufrad ketika rafa dialamati dengan dhammah. Jamak taksir ketika rafa dialamati dhammah. Asumsinya berarti isim mufrad ketika bukan rafa atau ketika nasab maka alamatnya bukan dhammah lagi tapi fathah. Ini isim mufrad ketika nasab dialamati dengan fathah, begitu seterusnya. Demikian pembahasan kali ini. Untuk berikutnya nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang i'rab nasab. Terima kasih. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.